underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kerap sekali menemukan kejanggalan dalam laporan kekayaan yang diserahkan oleh pejabat DKI Jakarta. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini memang pemerintah Indonesia itu sudah cukup jeli, ya, sudah cukup peka untuk bagaimana memasang rambu-rambu agar supaya jangan terjadi korupsi. Ya. Salah satu contoh yang tadi dikatakan dari KPK itu adalah semua pejabat publik itu kan diharuskan setiap tahun mengisi laporan hartanya yang dimiliki. Betul. Tujuannya jelas. Kalau misalnya ada seorang itu yang belum menjabat, hartanya itu katakanlah 2 miliar. Ya setelah menjabat, dia tiap tahun kan harus bikin laporan. Ya, laporan hartanya dia yang dimiliki. Nah, ini lagi menjabat 1 tahun, 2 tahun, kok hartanya yang dari 2 miliar menjadi 5 miliar. Ya, ini kan perlu dipertanyakan. Loh, you kerja 2 tahun, kok hartanya tambah 3 miliar. Padahal gaji you 1 bulannya paling misalnya ya 25 juta. Nah, kok hartamu bisa tambah segitu? Ya. Ini dari mana? Ya. Nah, ya kan? Ini kan bagus ya. Nah, masalahnya sekarang apa yang terjadi? Kalau nggak salah itu dari pejabat anggota DPR kita itu juga banyak oknum ya yang belum menyerahkan laporan hartanya. Begitu dia menjabat juga belum diserahkan. Ya, kalau ditagih juga belum selesai, katanya sulit mengisi atau gimana. Nggak cuma itu. Pejabat-pejabat itu juga begitu. Jadi ada yang tidak memberikan laporan itu. Ya, lah dengan tidak adanya laporan itu apa yang terjadi? Kan tidak bisa diselidiki. Betul. You punya harta berapa sesungguhnya karena tidak dilaporkan. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa mereka kok tidak memberikan laporannya? Harta yang dia miliki. Nah, ini kan ada pertanyaan kan, jangan-jangan beliau-beliau yang tidak memberikan laporan tadi itu, oknum ya, itu takut. Ketahuan kalau you menjadi pejabat, hartanya kok bisa kayanya seperti itu, dari mana? Nah, ya kan, kemungkinan dia bayarnya pajak kecil. Kalau nggak kelap bagaimana? Pajaknya kecil, ternyata laporan harta kekayaannya itu gede banget. Padahal laporan kekayaan itu sepertinya ada kata-kata kan, harta itu diperoleh tahun berapa, harta di tahun berapa kamu nambah berapa, misalnya seperti itu. Dicocokkan dengan pembayaran pajak dia yang di SPT, loh kok jomplang, sedikit banyak. Nah, ini kan jadi takut. Betul. Ya, bayarnya pajak sedikit, kok income-nya besar sekali. Nah, harusnya di sini kan harus bayar pajak. Nah, kalau bayar pajak kan kena denda. Karena tidak dilaporkan. Betul. Jadi mereka juga galau. Ya, baper lah ceritanya. Ya, gimana ya, nggak usah dilaporkan dulu. Nah, celakanya aturan kita ini kalau tidak lapor itu nggak ada aturannya, terus disanksi itu nggak ada. Ya, kalau nggak lapor ya cuman diminta terus. Diminta bilang tunggu belum selesai. Nah, itu nggak bisa apa-apa karena aturannya tidak ada sanksinya. Ya, jadi ini adalah contoh kalau membuat aturan itu ya sanksinya apa? Maka kemarin dari KPK menghimbau kan, meminta pemerintah daerah, kepala daerahnya itu kalau ada staf atau pegawainya tidak memberikan laporan hartanya itu, minta supaya dipecat gitu kan. Nah, itu betul. Nah, cuman apakah bisa mencat? Karena aturannya nggak ada. Ya, jadi sebetulnya aturan ini bagus. Ya, kalau zaman sekarang tuh ngomongnya itu kan pencitraan. Wah, ini kalau kamu nggak lapor, maka nggak bisa. Seorang pejabat harus melapor hartanya berapa. Supaya you jangan korupsi gitu kan. Nah, tapi ternyata senjatanya ini tumpul. Nggak ada aturannya kok kalau tidak menyerahkan.
Jadi ada seorang oknum yang udah diangkat jadi pejabat sampai dia pensiun atau udah diganti, itu ternyata laporannya dia itu nggak pernah masuk. Nah ini gimana? Jadi kan betapa aturan itu hanya kalau mau ngomong jujur kan pencitraan, ya karena nggak ada sanksinya. Beda dengan aturan-aturan lain, seperti kita misalnya ya, kalau lalu lintas itu ya. Kalau kita lupa bawa STNK, kebetulan kena razia, karena toh didenda 300.000, kena tilang langsung, itu kan ada aturannya. Kalau ini ngelanggar, tidak memberikan laporan, ya nggak ada aturannya, ya tutup mata, silahkan. Nah, kalau ini terjadi, ya korupsi ya susah untuk bisa dihindari. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.